Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amdan Zakilila dengan NIM 2005797. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu materi dari fikih muamalah sebagai bentuk pelaksanaan UAS dari mata kuliah ini, yaitu materi tentang hawalah atau bisa disebut juga hiwalah. Berikut penjelasannya. Hawalah atau bisa disebut juga dengan hiwalah secara bahasa artinya pengalihan atau perpindahan. Sedangkan secara istilah syara, pengertian dari hawalah adalah pemindahan utang dari tanggungan pihak yang memindahkan utang atau muhil kepada tanggungan pihak yang dipindahi utang atau muhal alaih. Hukum dari hawalah ini adalah jaiz, boleh, atau bisa disebut juga dengan mubah, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Ahmad. Dalam hawalah ada beberapa pihak yang terlibat. Pertama, ada muhil, yaitu pihak yang memindahkan utang atau pihak yang berutang sekaligus mempunyai piutang dari orang lain. Yang kedua, ada muhal atau muhtal. Muhal atau muhtal ini adalah pihak yang berpiutang kepada pihak pertama atau muhil. Yang ketiga ada muhal atau muhtal alaih, adalah pihak yang dipindahi utang atau pihak yang berutang kepada pihak pertama atau muhil. Berikutnya ada rukun hawalah. Ada 5 rukun hawalah. Yang pertama ada muhil atau pihak yang memindahkan utang. Yang kedua ada muhal atau muhtal, yaitu pihak yang menerima pemindahan utang atau pihak yang berpiutang kepada pihak pertama atau muhil. Yang ketiga ada muhal alaih, yaitu pihak yang dipindahi utang atau pihak yang berutang kepada pihak pertama atau muhil. Yang keempat ada muhal bih, yaitu utang sebagai hak bagi muhil dan kewajiban atas muhal alaih. Yang terakhir ada sigot, ijab dan qabul. Selanjutnya ada syarat hawalah. Yang pertama harus adanya kesamaan hak dari segi jenis utang seperti ukuran atau nominal dan dari temponya, baik itu sudah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo. Seperti orang berhutang dan memindahkan kepada orang lain yang temponya sama, contohnya 1 bulan. Ketika pemindahan utang itu dipindahkan kepada yang sudah jatuh tempo, maka itu boleh. Dan kalaupun sebaliknya itu tidak boleh. Syarat yang kedua yaitu pemindahan dilakukan pada utang yang sudah tetap. Seperti tidak sahnya ketika pekerja memindahkan utangnya kepada tempat bekerja, tetapi pekerja tersebut belum menyelesaikan pekerjaannya, maka utangnya itu belum tetap. Syarat ketiga yaitu hawalah dilakukan pada utang yang diketahui kejelasannya atau maklum. Syarat yang terakhir harus ada kerelaan pihak muhil yang memindahkan utang, namun tidak disyaratkan kerelaan dari pihak muhtal dan pihak muhal alaih, karena hawalah bukan akad sehingga tidak disyaratkan adanya ijab qabul. Hawalah merupakan tasarruf yang sah tanpa akad. Setelah tadi dijelaskan mulai dari pengertian sampai syarat-syarat hawalah, berikut ini konsep dasar dari hawalah. Adanya konsep untuk memudahkan pendengar ataupun penglihat video ini. Pada hawalah terdapat muhil yang berutang kepada muhal, sedangkan muhil juga mempunyai piutang dari muhal alaih. Sebab adanya piutang tersebut, muhil atau utang muhil kepada muhal alaih. Dari pemindahan tersebut, maka muhal alaih membayar utang langsung kepada muhal. Begitulah konsep dasar dari hawalah. Nah, selanjutnya mungkin akan ada video sebagai contoh dari hawalah. Mohon disimak.
Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ki? Ada apa Ki? saya mau pinjam uang untuk keperluan lamar kerja sebesar 200.000. Oh, buat lamaran kerja nanti dicoret ya. Iya, Ada enggak ya? Oh ya Ki, ini kebetulan pas ada 200.000 buat ini, boleh ya pinjam dulu. saya pinjam ya. Nanti bayarnya sama Abdan. Soalnya Abdan punya utang ke saya 200.000. Ya boleh. Dalam waktu 2 hari dia akan bayar. Ya. Baik Ki. Makasih ya, Tok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan uang yang waktu itu Abdan pinjam 200.000, temponya tinggal 2 hari lagi kan? Ya, Nah, nanti bayarnya ke Anto aja, soalnya saya minjem ke Anto ada keperluan. oh berarti langsung ke Anto aja Iya, berarti ya. langsung Anto. Oke, siap. Oke. Nanti saya bayar. Iya, makasih Dan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pasti ada kesalahan, karena itu mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hilda Muanarfa dan Ibu Rida Rusida sebagai dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalat yang telah membimbing dan memberikan materi dengan sangat baik. Dan kepada yang melihat video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.